Selamat pagi, suster, frater, Bapak Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Hari ini gereja bersuka cita, harapan dan kekuatan manusiawinya yang telah hancur di salib diganti dengan rahmat kebangkitan Kristus. Penderitaan dan kematian bukanlah akhir dari hidup manusia. Kebangkitan Kristus telah memberi harapan pada hidup manusia yang semula tanpa harapan. Kalau kita manusia berani setia menjalani perjuangan hidup dan tetap setia pada kehendak Tuhan, kita akan dibangkitkan juga bersama Kristus. Hari ini apa yang tidak mungkin bagi manusia dibalikkan oleh Tuhan. Kuasa Tuhan mengalahkan segala perhitungan manusiawi manusia. Kebangkitan merupakan harapan. Namun kebangkitan tidaklah berarti tanpa kematian. Penderitaan yang berpuncak pada kematian merupakan konsekuensi dari kebangkitan. Gereja bersuka cita karena hidupnya tidak berhenti pada penderitaan, bahkan kematian. Hidup manusia berakhir dalam kesatuan dengan Allah, Sang Penciptanya. Bapak Ibu, demi kenyamanan seluruh umat dalam mengikuti ibadah, mohon HP dimatikan. Dan sekarang, marilah kita menyiapkan hati untuk mengikuti perayaan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dengan penuh hikmat. Umat dimohon berdiri.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Aku telah bangkit dan tetap bersama engkau, Haleluya. Tangan kananmu engkau tumpangkan atas diriku, Haleluya. Kebijaksanaanmu sangat menakjubkan, Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat Paskah. Pagi ini kita bersama-sama merayakan Hari Raya Kebangkitan Tuhan. Tuhan yang sudah bangkit memberikan rahmat kehidupan kepada kita, dan tinggal kita menjawabnya dan memberikan respon atas tawaran yang telah ditunjukkan Tuhan kepada kita. Maka melalui perayaan Ekaristi hari ini, kita menimba semangat dan kekuatan dari Tuhan sendiri agar rahmat kebangkitannya, rahmat kehidupan mampu untuk kita sadari, kita hayati, dan akhirnya kita ungkapkan melalui cara kehidupan kita. Marilah kita mengawali perayaan kita dengan mohon rahmat belas kasih Allah atas segala dosa dan kesalahan kita, agar kita layak dan pantas untuk merayakan misteri suci ini. Kita ungkapkan tobat kita bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dia, kami meluhurkan Dia, kami menyembah Dia, kami memuliakan Dia, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak domba Allah,
Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karenanya Engkaulah kudus, Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengagungkan hari ini dengan membangkitkan Putra-Mu dari alam maut yang membuka harapan hidup kekal bagi kami. Kami mohon teguhkanlah iman dan harapan kami akan hidup baru yang Kau anugerahkan berkat kebangkitan Putra-Mu. Dengan mengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah seorang perwira bernama Kornelius di kota Kaisarea. Di situ Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh dan dengan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan keliling sambil berbuat baik. Dan ia menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang dibuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami sendiri.
yang telah makan dan minum bersama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan memberikan kesaksian bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang hidup dan orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya, dia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena nama-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setia-Nya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setia-Nya. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak,
kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita lakukan pujian kejayaan. Kristus sudah berjuang melawan kematian, meskipun ditelan namun menang. Dosa kita dilebur, kuasa maut gugur, didamaikan kita dengan Bapa. Katakan Maria, engkau melihat apa? Wajah Yesusku yang hidup, sungguh mulia hingga aku takjub. Ku dengar malaikat menyampaikan amanat, Yesus Kristus sudah bangkit. Kabarkanlah pada para murid, sungguh bangkit Yesus Tuhan sebagai pemenang. Hiduplah berjaya selamanya. Amin. Berpesta dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur.
Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur, dan ia menjenguk ke dalam, melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu, masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sampailah kita pada perayaan Paskah kebangkitan Tuhan. Hari yang kita tunggu dengan mempersiapkan diri di dalam masa Prapaskah, yang salah satunya kita isi dengan berpuasa dan berpantang. Tentu saja kalau kita menjalankan puasa dan pantang, yang walaupun hanya 2 hari, mungkin karena hanya sedikit lalu kita lupa. Tapi inilah yang kita persiapkan, berusaha untuk kita siapkan. Kita mempersiapkan diri, gereja mengajak kita semua untuk menjalani hari-hari dan merenungkan sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan. Dan hari ini kita merayakan kebangkitan itu. Tetapi apa yang kemudian bisa kita maknai di dalam perayaan ini? Hari ini kita belajar dari mereka yang pergi ke kubur Yesus. Maria Magdalena disebut pagi-pagi benar pada waktu hari masih gelap. Sebuah ungkapan yang mungkin juga bisa menunjukkan ungkapan hati atau juga keadaan manusia dalam suasana kegelapan, atau yang masih dalam ancaman kegelapan. Karena memang tidak bisa diingkari bahwa ketika iman kita mengatakan Yesus yang telah mengalahkan kematian, mengalahkan maut dengan kebangkitannya, tetapi kita yang masih ada di dunia ini, yang walaupun sudah disucikan, sudah dikuduskan, dan senantiasa berusaha untuk menuju berada di dalam jalan kekudusan, masih berada dalam ancaman kegelapan. Kehidupan kita berjalan seperti biasa, kehidupan kita juga diwarnai oleh berbagai dinamika yang ada, dan kita pun juga belum sepenuhnya terlepas dari situasi pandemi yang saat ini masih ada di tengah-tengah kita. Dan dalam suasana itulah kita pergi mencari Tuhan, seperti Maria Magdalena. Dinamika kehidupan, suasana kehidupan, apa yang kita alami di dalam perjalanan hidup kita, baik secara pribadi, keluarga, maupun persekutuan kita, ada di tengah-tengah dinamika semacam itu. Dan ketika sampai kepada tempat yang kita yakin, yang kita tahu Yesus ada di situ, kita tentu berharap, menginginkan kita akan melihat, mengalami Yesus yang ada. Kita sampai juga di gereja, kita sampai pada perayaan bersama dengan orang-orang lain, dengan saudara-saudari kita yang lain. Lalu apakah kita juga melihat Yesus? Sebuah pertanyaan yang sederhana. Maria Magdalena pagi-pagi benar ketika hari masih gelap pergi ke kubur Yesus. Ke tempat di mana dia yakin, dia tahu Tuhan ada di situ.
Tetapi betapa kagetnya dia bahwa batu penutup sudah dibuka dan dia tidak melihat jenazah Yesus. Dan ketika ia melaporkan kepada murid yang lain, kepada Petrus dan murid-murid yang lain, mereka kemudian berlari untuk melihat dan mengetahui bahwa Yesus tidak ada. Dan apa yang kemudian dipakaikan kepada Yesus sudah terlipat rapi. Sebuah hal yang bisa saja kita temui, yang ada juga di dalam pengalaman-pengalaman kita. Kita datang mencari Tuhan di tempat yang kita tahu, kita yakin Tuhan ada. Dan apakah ketika kita semua datang ke gereja pada hari ini, kita juga bisa merasakan atau mengalami rasa hati yang nyaman, yang damai? Ataukah masih ada ketakutan-ketakutan? Jangan-jangan di sebelah saya ini yang tidak saya kenal ada sesuatu. Atau ketika pengalaman masuk melalui proses bahwa saya harus mendaftar, saya harus begini, saya harus begitu. Dan ketika sampai di gereja, apakah kita juga menemukan rasa damai itu? Kita tahu, kita yakin ketika kita datang ke gereja, kita percaya Tuhan ada di sini. Tetapi apakah kemudian kita menemukan Tuhan? Apakah kemudian kita menemukan kedamaian itu? Sebuah hal yang kemudian pantas untuk kita renungkan. Maria Magdalena, Petrus, dan murid yang lain datang ke kubur Yesus. Dan mereka hanya melihat kubur yang kosong, makam yang kosong. Dan disitulah kemudian proses itu terjadi. Murid yang lain, ia percaya Tuhan yang bangkit. Tetapi Maria Magdalena dan Petrus tidak dikatakan sesuatu pun tentang mereka. Dan bisa jadi itulah pengalaman kita. Kita datang, kita merayakan, kita ada di dalam perayaan Ekaristi ini. Kita merayakan Paskah, Tuhan yang bangkit, dengan perayaan yang berbeda dari sebelumnya, dari yang kita kenal, dari yang biasanya. Lalu ketika kita ada di dalam perayaan ini, bahkan nanti kita pun diajak untuk memperbaharui janji baptis kita. Apakah kemudian hal-hal itu mampu untuk kita rasakan, kita alami, kita hayati? Sehingga kebangkitan Tuhan bukan hanya sekedar sebuah perayaan. Kebangkitan yang kita rayakan adalah kehidupan yang dihadirkan oleh Tuhan, yang ditawarkan Tuhan kepada kita. Dan kehidupan itulah yang hendaknya kemudian menjadi sebuah pemikiran bagi kita. Apakah kita sampai seperti murid yang lain, percaya, dan percaya itu kemudian diungkapkan di dalam tindakan, di dalam sikap kehidupan kita. Percaya akan kehidupan, percaya akan kebangkitan. Dan kehidupan itulah yang kemudian ditawarkan, yang kita ungkapkan melalui sikap, kata-kata, dan perbuatan kita terhadap mereka yang ada di sekitar kita, terutama di dalam keluarga, di dalam komunitas kita, di dalam persekutuan, dan dalam masyarakat kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita diajak untuk merenungkan, menghayati, dan kemudian juga berusaha merefleksikan perjalanan kehidupan kita. Benarkah sesuatu yang selama ini kita percaya, seperti Maria Magdalena, kita tahu di tempat Tuhan berada. Tetapi apakah kemudian ketika kita datang, kita benar-benar menemukannya? Ketika kita kemudian tidak menemukannya, apakah kita kemudian mengalami sesuatu yang lain? Inilah yang hendaknya kita renungkan, kita jawab di dalam proses perjalanan kehidupan kita. Jawaban yang tidak hanya sekedar mengatakan iya atau tidak, boleh atau tidak, tetapi tanggung jawab pribadi bahwa Tuhan menawarkan kehidupan kepada kita. Dan kehidupan yang kemudian kita sambut, kita wartakan juga, kita ungkapkan, kita tunjukkan di dalam cara kehidupan kita. Hari ini di dalam perayaan Ekaristi, dalam perayaan Paskah, kita mohon rahmat dan kekuatan Tuhan, agar perayaan kebangkitan yang hari ini kita rayakan, sungguh-sungguh memampukan kita untuk menghayati dan menerima kehidupan yang ditawarkan oleh Tuhan kepada kita. Sehingga tawaran itu yang kemudian kita sanggup memampukan kita
untuk memberikan kehidupan yang sama di dalam cara kehidupan kita. Sehingga kemudian budaya kehidupan itulah yang kita kembangkan, kita tunjukkan, kita hadirkan melalui kata-kata, sikap, dan perbuatan hidup kita bersama. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita.